Aparat hukumnya, korupsi karena butuh ini harus kita hilangkan menurut gua. Tanpa harus bertahun-tahun nyadap nunggu lu penjara. Jadi dan menariknya, jadi lo itu nggak usah masuk penjara. Itu perampasan aset memang fokusnya jadi memiskinkan koruptor. Jadi kalau aset itu nggak bisa dijelaskan dari mana asal usulnya, itu disita sampai akhirnya miskin. Halo para maling, kembali lagi di podcast yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, podcast yang mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Amin. Bukan seperti podcast yang satu ya, yang membodohi kehidupan bangsa dan negara dengan muntah-muntah, aneh-aneh lah pokoknya. Ada di sini juga. Ada juga. Membodohi. Itu kalau ini itu dibilang inkonstitusi ya. Inkonstitusional. Bisa untuk kita pidanakan. Bisa Karena membodohi kehidupan berbangsa. Ini kan republik banyak suka pidana-pidana. Betul sekali. Dan hari ini kita sudah kedatangan seorang yang masih muda tapi sudah palang melintang langsung disambut kereta. Memang keretanya tidak mau kasih saya napas ya. Mohon maaf penonton, mohon maaf narasumber, karena ini kita sedang berada di stasiun Jatinegara. Negara yang kalau gubernurnya ketahuan korupsi pakai masyarakat untuk membentengi. Masih aman. Bukan di Indonesia. Bukan. Oh iya. Nanti dituduh kamu tidak support ya Pak LE. Kamu jangan boleh pulang ke pulau ini lagi. Saya Provinsi Papua Barat, sorry. Oke, hari ini kita sudah kedatangan Bang Rian Ernest. Bang, panggil Ernest aja ya? Rian. Kemarin gua sampai sengaja posting panggilnya Rian, habis bingung panggilnya kok Ernest. Rian. Karena ya? dari kecil panggilnya sebenarnya Rian. Ya? Entah mengapa pas mulai debat sama Valdo, debat di TV, kayaknya host TV panggilnya Bang Ernest. Apa lagi Ernest? Rian sih kalau bisa. Nama absen dipanggil guru Rian. Dari dulu Rian. Tapi tiba-tiba aja begitu debat-debat 2018. Valdo Maldini berarti pertama kali yang mencetuskan. Emang nggak ada akhlak orang itu sih. Saya pikir memang setelah dapat kekuasaan makin nggak ada akhlak. Makin nggak ada akhlak memang. Itu memang harus dicari. Oh, kirain lu mau ngomong harus dicari salahnya gitu. Aduh, temannya ada di sini, nggak berani saya. Nggak apa-apa. Berani. Bang, tapi sehat ya? Kok sehat. Sekarang makin ubanan aja sih. Bukan makin ubanan keren. Bisa jadi keren, calon ya? presiden. Diperjelas. Emang beda podcast ini, memang beda ya. Emang nggak bisa. Nyali memang. Mas Yunarto Wijaya, Mas Toto, udah nggak mau. Udah lagi. Udah mat, kerjaan saya hilang habis itu. Oh pernah ya Toto Yunarto? Iya, baru tayang 2 hari lalu. Kapok 1 kali cukup. Udah nggak mau. Pulang dia. Aduh. Kerjaan mana yang harus saya handle nih untuk kayak setelah rekam juga dia reviewnya lama banget, dia edit semua gitu. Dia minta potong. Ada yang dia buka-bukaan tuh. Iya. Tapi Bang Rian nggak buka ini ya. Enggak. Oke. Kita buka-bukaan. Soal Anies Baswedan. Waduh, langsung. Aduh, nyari viewer nih. Anies Baswedan. Enggak lah, ngapain bodo amat ya. Bodo amat ya. Peduli saya sama Anda. AdSense nothing. Duit nothing. Bang, tapi kan di 19 ke sini tuh Bang Rian itu selalu terlihat di mana-mana lah. Kadang-kadang lah diundang. Ada apa namanya turun tangan lagi. Anies Pulang perang. Semenjak gagal itulah. Ya, gagal nyalek. Valdo juga di sana. Ya. Nah, tapi kesini kok mulai meredam. Betul. Kenapa? Ada alasan khusus? Lagi seneng main sama anak. Jujur, senang main sama anak. Jadi maksudnya kehidupan bangsa tidak lebih penting daripada kehidupan keluarga? Bangsa kan selalu ada. Oke. Tapi anak kecil tidak selamanya. Enggak sih, emang lagi seneng main sama anak. Dan sempat memang 1 tahun pasif. Karena saya sempat seperti Valdo. Saya bekerja di istana, sempat. Oh iya, sempat. 1 tahun saja. Jadi tentu jadi lebih pasif lah di bicara-bicara politik lebih. Itu pasif. Di 2000 berapa ya, Bang? Kayaknya 2020 sampai 2021 akhir 2020 tengah ya. Akhir 2020
sampai akhir 2021. Akhir 2021. Sekarang masuk di masa-masa pasca trauma ya. 1 tahun ini ya, bahkan belum bisa ya, belum bisa menghilangkan traumanya. Masih susah tidur juga. Masih susah tidur. Enggak lah. Apa waktu itu di istana ngapain? Bantu apa? Dulu saya asisten staf khusus presiden bidang hukum. Jadi ada Ibu Dini Purwono, staf khusus presiden bidang hukum. Saya jadi asistennya beliau. Jadi bantu riset-riset bidang hukum. Berarti masuk di kantor staf presiden? Nah, KSP ya? Kami itu, ada kantor staf presiden, ada staf khusus presiden. Jadi mirip-mirip lah, tetangga lah. Mirip-mirip. Tujuannya buang-buang anggaran aja kan? Bang, mau minum apa bang? Bang, minum apa bang? Bang, minum apa? Minum apa? Minum dulu bayar nih. Kalau keselak minumnya apa ya? Minum apa saya? Ada banyak di sini. Bebas tadi kayaknya teh aja deh, boleh ya? Teh ya? Teh boleh. Teh oke. Boleh ya? Boleh ya? Saya pura-pura nawarin aja bang. Oh gitu. Aslinya udah disediakan. Udah disediakan. Oh ini prop aja ya? Iya, udah di request kan tadi kan. Ya. Sudah ada nih. Wah cepet ya, kayak Abang Doraemon ya, saya langsung jadi kopi ya. gitu. Ya. Siap. Nah, kita bahas istana nih, harus sudah ada minuman. Oh, gitu. iya. Kenapa abang memutuskan untuk mau masuk ke istana? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa memilih untuk selain anak ya? Memilih untuk saya tenangkan diri dulu Iya, gitu. Iya, betul. Kenapa bantu istana? Jadi setelah pulang perang, ibaratnya 2019 nyalek dan kalah. Waktu itu mana? Batam ya? Nah, jadi sebenarnya nyalek saya DPR RI ini di sini nih, Jakarta Oh, Timur. Jakarta, iya benar. Dulu saya turun Kampung Pulo, Otista, Iya. Matraman, sampai Cipayung, Belusukan terus. Dari sini ya? Dari sini sebenarnya. Jadi nostalgia tadi sambil motoran, inget-inget zaman dulu gitu. Nah, tapi nggak cukup suaranya, Kak Mamat. Saya Nggak cukup abangnya apa partainya? Nah, sayanya nggak cukup. Oke. Jadi pun partainya cukup sampai ke parlemen. 4%, saya tuh nggak kepilih. Oke. Saya tuh kalah 9.000 suara sama kursi terakhir. Jadi saya tuh total dapat 105.000 suara di Jakarta Timur, itu kalah sebenarnya. Saya urutan ke-7. 105.000 suara lumayan. Udah bisa jadi bupati di kampung saya tuh bang. Itulah. Dua kali empat periode bahkan. Karena 30.000 aja menang. Iya. Boleh. Kita ke Fak-Fak pulang aja. Yuk. Mamat Rian, mari membangun Fak-Fak. Nah, dapat kan pesannya? Oke, terima kasih. Teman-teman Fak-Fak, kita jumpa minggu depan. Jangan lupa ya. Ya, cukong-cukong di Fak-Fak. Dukung kita dong. Gak apa-apa dong, minta ini dari cukong-cukong. Habis itu kita hianati mereka. Gantian, betul gantian. Daripada hianati Arif, hianati cukong. Iya. Seru juga. Oke. Terus habis setelah itu pulang perang kalah, terus tenaga masih banyak, dan Kak Mamat saya tuh percaya dari analisa saya, kalau kita terpanggil mau buat perubahan di Indonesia, menurut saya pribadi paling top itu bukan presiden. Presiden itu ribet, terlalu kompleks, 260 juta penduduk, ada faksi-faksi politik, urus TNI, Polri, bla bla bla, ribet. Paling enak tuh bupati wali kota, simple, kekuasaannya ada, anggarannya ada, nggak pakai jalur birokrasi. Ibaratnya kalau saya bupati wali kota, saya mau bikin kesehatan gratis ya terserah saya, asal saya ada duit APBD-nya kan. Kalau presiden kan, mari tapi kita. Tapi kan terbatas di wilayah itu saja, ruang geraknya. Tapi jelas nggak ada rentetan birokrasi lagi. Artinya kalau gue mau bikin dampak dan langsung kelihatan hari itu, besok itu, minggu itu tuh kelihatan bupati wali kota tuh gue pengen banget. Nah, jadi gue analisa, gue ke Batam deh. Gitu. Karena kenapa pilih Batam bang? Ibuku, jadi ayahku orang Jerman asli. Ibuku itu Tionghoa dari Kepulauan Riau. Kepri, oke. Nah, kota terbesar di Kepri Batam, dan Batam ini memang melting pot. Artinya pusat bisnis ya? Pusat bisnis, pendatangnya banyak, lebih perkotaan. APBD-nya juga tinggi, itu incarannya mungkin. Aduh, saya sampai lupa. Karena dulu nggak ngincar APBD jadi lupa. Berapa APBD dulu ya? APBD Batam salah satu yang tertinggi sebenarnya. Lupa. Di Indonesia. Itu tujuannya sebenarnya apa? Arahnya? Enggak. Karena kan memang kita nggak bisa membangun di daerah yang APBD-nya rendah dong. Betul. Iya. Dan memang salah satu alasan juga kalau saya mau jadi bupati wali kota, memang saya harus cari daerah yang pendapatan asli daerahnya tinggi, Kak Mamat. Supaya gaji saya bulanan juga aman. Karena kalau kita jadi bupati wali kota yang daerahnya terlalu kecil, dan misalkan jadi gaji take home-nya cuma 10 juta, 15 juta, ya repot dong. Isi bensin Fortuner aja berapa? Iya. Iya kan? Ya, ada yang udah split itu bill tuh. Betul. Jadi udah susah. Jadi Batam itu menurut gua dulu asik banget, daerahnya
bisa ditata dan masih banyak potensinya sebenarnya. Kayak dulu gue kalau kepilih pengen cukong-cukong yang udah ngambil tanah di Batam tapi nggak dikembangin, pengen gue ambil alih, bikin taman buat rakyat. Rakyat-rakyat yang tinggal di Ruli itu rumah ilegal. Janji kampanye nih ya? Ini dulu kan udah batal. Ya siapa tahu niat lagi. Oh siapa tahu. Iya kan. Atau nggak misalnya karyawan-karyawan pabrik di Batam yang tinggal di rumah ilegal, di rumah liar, itu mau gue bikinin apartemen. Jadi udah ada ide-ide itu di kepala sebenarnya. Karena mau bikin Batam keren lah. Tetangga Singapura aja bisa, kenapa Batam tuh yang cuma setengah jam kali naik ferry kok nggak bisa. Jadi ada kegemesan itu. Tapi lewat jalur independen Kak Mamat, karena nggak mau bayar mahar partai politik. Emang partai politik bayar mahar? Ada kode-kode sih dari partai, bukan partai sih, dari dari elit-elit lokal lah. Dia menyebutkan sekian puluh miliar lah kalau mau dapat tiket maju Batam 1. Berapa puluh miliar untuk Batam? Di atas 50 miliar. Gitu. Di atas 50 miliar ya? Untuk jadi, cuma tiket aja. 4 kursi itu ya? Untuk bisa jadi tiket kan? 4 kursi ya? Aku lupa dulu berapa. Jujur lupa ya. Kan 50. Mungkin butuh anggota DPR-nya 50%. Iya, mungkin 50 mungkin butuh ya? 10 kursi berarti ya? Kurang lebih mungkin butuh 10 kursi. Oh iya, 10 kursi ya. Jadi dulu saya independen, tapi ya susah. Memang saya juga orang baru di sana, tim saya juga udah bersekuat tenaga mencari dukungan, keliling, tapi dapat sih memang jumlahnya, tapi kualitas dukungannya juga nggak baik. Jadi saya gugur di verifikasi. Nah, kota saya dong. Independen. Di Fakfak nih? Iya. Head to head lawan semua partai politik yang ada di parlemen Fakfak. Menang independen. Masyarakatnya kayak gitu. Keren. Lu dulu dukung yang independen? Saya tidak ada di mana-mana. Oh, saya disuruh untuk dukung ini, silakan gitu. Maksudnya mendukung untuk dia calon ya. Artinya saya tidak mau memihak mana-mana gitu. Saya mendukung pesta demokrasi ini dengan sehat gitu. Karena toh saya di Jakarta waktu itu. Saya tidak bisa pulang untuk memilih. Jadi ya udah saya dukung aja dua-duanya untuk calon. Cuma saya kasih gambaran kalau pilih ini gimana, kalau pilih ini gimana gitu. Gitu aja. Tapi independen menang. Mengalahkan seluruh, tapi sekarang pusing. Kenapa? Parlemen gak dukung. Pusing. Akhirnya masuk partai nih Bupati. Jadi jangan sok-sok independen Anda. Tiba-tiba nyebrang ya. Tiba-tiba masuk partai pasti. Nah jadi pasca kekalahan itu membuat semuanya terbalik dari seorang Bang Rian. Jadi kayak wah realita politik Indonesia berat ya. Mahal juga. Mahal, berat, dan kadang-kadang nih memang ya kita kan punya niatan, punya ikhtiar gitu mau bekerja buat rakyat, tapi kan rakyat ngelihat lu politik, lu pasti bullshit. Jadi lebih berat lagi kan, udah kita kerjanya berat, nggak main duit dan nggak mau pakai duit, tapi orang juga nggak terlalu percaya. Ini memang dilema politisi Indonesia hari ini. Maksudnya gue cerita ini bukan buat ngeluh, tapi buat ngasih perspektif. Ini loh setelah gue berapa tahun politik tuh kayak begini. Nah sempat udah mau pamit dari politik, jujur, udah mau pamit kayak. Udah di taraf itu Bang? Udah sampai taraf itu. Udah sempet bergumul gitu ya. Karena kan gue masuk politik kecemplung Kak Mamat. Gue tuh kan tadinya orang kantoran, corporate lawyer bahkan, nggak pernah nyentuh persidangan karena menurut gue persidangan tuh jorok tanda kutip. Nggak semua, tapi secara umum jorok lah ya. Baru ada kasus OTT kan? Kompas, betul, MA. Tapi kecemplung di politik karena kenal Anies Baswedan, kenal Ahok, jadi kecemplung. Siapa yang abang kenal duluan? Anies Baswedan. Wih, gokil, dan dukung. Dan ya dukung, maksudnya dulu programnya bagus-bagus. Menurut gue nih orang baik, terpanggil mau bantu Indonesia. Tapi begitu saat itu gue inget beliau itu ikut konvensi Partai Demokrat tahun berapa? 2014. Dan gue inget dulu Partai Demokrat kan citranya sedang tidak baik, maaf ya teman-teman Demokrat, tapi maksudnya dulu kan ceritanya kurang baik. Terus Pak Anies Baswedan baru misalnya membuat Indonesia Mengajar. Dulu gue Indonesia Mengajar. Dulu gue di Pulau Rote setahun dan ngapain ini yang ketua Yayasan Indonesia Mengajar kok ikut konvensi calon presiden partai, kan politik praktis nih, sayang dan Partai Demokrat pula pada saat itu ya. Jadi sayang banget ya. Jadi mendukung politik tuh sebenarnya enggak gimana, tapi pada saat beliau itu misalnya tim transisi Jokowi JK kayaknya 2014, itu gue inget gue SMS beliau, bilang selamat Pak terpilih transisi, ada yang perlu dibantu nggak Pak gitu. Ternyata saya di SMS bener, oke bantuin saya. Jadi gue dulu udah kerja di SCBD, udah kerja di SCBD. Iya, kan gue pikir bantu apa gitu. Ternyata bantuin saya ya, nanti kita ketemuan sama tim saya apa. Jadi akhirnya gue Tapi karena dia orang baik,
dan perlu dibantu, ya udah deh. Jadi dulu tuh gue hampir dipecat bahkan dari kantor. Karena lebih sering bantu Pak Anies. Enggak, karena gue ngajuin cuti memang. Gue bilang, gue cuti ya, sebulan 2 bulan ya. Bantuin Pak Anies tim transisi. Hah? Apaan lu? Ini kan, maksudnya belum pernah terjadi di kantor ini, orang tuh mau sok-sok cuti, bantu negara. Untuk politik, ya. Siapa lu gitu dalam hati mereka gitu. Ya, tapi gue bilang, tapi gue bantu orang ini gitu. Ya kalau akhirnya terpaksa harus dipecat, bahasanya sih tentu halus, tapi dalam hati gue, ya kalau akhirnya gue harus dipecat ya nggak apa-apa. Oh. Agak gila juga gue saat itu ya, bego juga. Demi negara ya? Demi negara. Demi negara ya? Demi negara. Belum kena aja. Gitu, jadi Anies Baswedan dulu. Sekarang sih. masih ada nggak jiwa-jiwa gitu demi negara gitu? Masih nggak? Masih. Yakin? Masih. Tapi jadi lebih selektif. Oh, jadi, lebih selektif. Jadi kalau dulu kan kayak dulu. Iya, kalau dulu kan maksudnya demi negara, lihat mukanya oke deh. Tapi sekarang tuh lebih, Karena kecewa dengan Pak Anies tadi? Enggak juga sih. Kecewaan Pak Anies tuh lebih karena kalau gue pribadi, kecewa Pak Aniesnya tuh pada saat justru gini, gue pribadi seneng banget pas Pak Anies Baswedan itu jadi calon gubernur. Ya. Itu seneng banget. Karena sama kayak lu Kak Mamat, pesta demokrasi. Pilihan tuh harus banyak. Harus banyak. Supaya pestanya terasa. Betul. Kalau cuma 2, bukan bapesta, baku pukul. Baku pukul, betul. Jadi gue pengen tuh apalagi lawan kota kosong ya? Iya. Ya, masa lawan benda mati ya, Asli, benda hidup. asli. Itu yang calon juga harusnya pikir ya gitu. Masih yang mau gengsi. kalian disandingkan sama Kota kosong, borong partai gitu-gitu kan. Independen. Masuk partai. Masuk partai. Ya, di prank semua kita. Jadi gue inget nih pas debat pertama calon gubernur kayak di Jakarta Theater gitu. Ada debat resmi KPU. Gue dulu masih kerja sama Pak Ahok sebagai staf hukum. Terus di lorong ada Pak Anies, ada istrinya Bu Ferry gitu. Gue sapa karena gue seneng banget. Gue seneng lu nyalon gubernur. Pun nanti lu pun menang, misalnya nggak apa-apa. Maksudnya emang ini yang pesta demokrasi terbaik. Cuma yang gue sesalkan adalah gestur politik pada saat gue Indonesia mengajar. Dulu kita diajarkan Indonesia yang inklusif, beragam, tahun kebangsaan. Terus lu pergi nyamperin orang yang menurut gue ini spektrum sebaliknya nih. Ini yang lebih. Tapi itu kan menurut abang, kalau menurut dia yang enggak. Exactly. Jadi justru kan beragam dong pemikirannya. Bagus dong. Satu itu pilihan dia, dan kedua memang mungkin secara politik, secara strategi politik itu yang diperlukan untuk menang mungkin saat itu. Bisa jadi. Walaupun dia nggak sejalan ya sama orang ini, aslinya. Tapi karena harus berpolitik, bisa aja. Bisa aja. Tapi kan pertanyaan berikutnya adalah, berarti apakah lu yang menghalalkan segala cara untuk menang? Kan jadi pertanyaan gue jadi. Jadi satu, ini tidak sesuai dengan branding lu di awal. Kedua, kita sama-sama tahu tokoh ini seperti apa. Memang ada ya yang nggak menghalalkan segala cara untuk menang di pilkada maupun di pilpres. Kayaknya mungkin 95% begitu. tapi yang ini deh, pesta-pesta demokrasi yang besar deh. Jakarta emang ada ya nggak menghalalkan segala cara. Di daerah-daerah Jawa Tengah. Gini, mungkin gini. Kalau gue sih menganggap mungkin 95% begitu. Tapi kalau sosok yang orang kayak misalnya Pak Anies yang gue lihat citranya baik, harusnya kan nggak begitu. Karena kalau dia citranya buruk sejak awal, kita harus cari 5% yang lain ya gitu ya. Maksudnya siapa lagi yang kita mau percaya, orang yang kita percaya udah kayak gitu maksudnya. Jadi makin hopeless. Jadi makin hopeless. Jadi ada tanggung jawab moral buat orang-orang tertentu. Yang berpolitik dengan citra yang baik untuk mempertahankan itu. Mari Pak Anies. Ya. Pak Anies lewat, Pak. Iya. Enggak, wakil Riza Patria. Riza Patria. Yang lebih sering tampil Riza Patria. Riza Patria udah digadang-gadang ya? Udah digadang-gadang. Mau dukung? Enggak juga sih, Pak. Turun tangan dukung Riza. Wis, gokil. Tapi Bang Rian, setelah Jakarta, menurut saya untuk ukuran anak muda, mungkin baru di 2014 ke atas, anak muda itu sudah punya jam terbang banyak. Sampai ke sekarang ya, misalnya kayak Bang Rian, Bang Faldo, dulu kan kesempatan itu terbatas sekali, sangat terbatas gitu. Nah, tapi kalau abang pikirnya bahwa, aduh saya udah punya anak, saya kecewa dengan politik, saya kayaknya niat saya itu tidak dibarengi dengan aturan-aturan yang ada di negeri ini gitu. Kalau mundur, artinya kan tidak konsisten untuk memajukan anak muda, misalnya kayak Faldo untuk tentang undang-undang pencalonan, harus 30 tahun dan lain sebagainya gitu-gitu. Betul. Nah gimana dong kalau kita yang anak-anak yang di bawah-bawah lihatnya
ya tumbang tuh gitu. Betul. Yang muda gimana? Betul. Makanya sebagai manusia biasa pada saat gue lagi turun kayak gitu, komentar-komentar seperti Kama Mati itu yang buat gue kayak enggak, harus fight lagi. Oke, berarti Jadi kadang-kadang ini juga agak mistis. Misalnya gue lagi kayak anjrit nih politik, tai kucing lah dalam hati gue ya. Tiba-tiba ada random DM di IG, Bang Rian, aku nonton video Bang ini, Abang semangat terus ya. Terus gue jadi semangat lagi nih. Jadi gue manusia biasa di politik yang bisa ups and down. Dan dalam konteks kemarin sempat pasif, agak meredup karena memang gue memilih untuk santai. Justru 1 bulan ini udah mulai agak aktif lagi karena 2024 depan mata kan. Gue sih akan fight. Praktis juga dong. Tunggu nanti 2024 udah mendekat baru setahun setengah lah, kan sekarang 16 bulan. Ya masa-masa kampanye itu setahun Jadi setengah. makanya udah mulai, artinya udah saatnya buat gue manasin mesin lagi. Karena kan kalau misalnya gue, kan kemarin tidak terpilih, tapi kalau gue tidak terpilih, gue kerja mesin politik terus, dananya dari mana? Itu dia sih. Jadi Politik di Indonesia mahal sih. mahal. Kayak tadi tim lu juga kaget, Bang Ren kesini sendiri naik motor. Karena emang gue politik itu biasanya sendiri, karena gue tuh politik modal dengkul dan niat. Kalau orang lain kan ada yang politik, oh enggak, saya meneruskan bisnis keluarga saya politik, atau enggak, saya ingin mengamankan bisnis batu bara saya, makanya saya berpolitik. Kalau gue tuh kan enggak, orang aneh di politik, karena emang cuma mau serving orang aja, mau melayani orang yang masuk politik. Nah ini udah saatnya nih, udah 15 bulan mau 2024. Harus panas lagi. Mudah-mudahan kita akan sering ketemu lagi di sesi-sesi lain. Harus panas gitu. Ya. Warming up lah. Tapi tujuan jangka pendek deh, 2024 gitu. Gue mau kepilih DPRD DKI. Abang nih kan udah DPR RI nih. Iya. Oke, terus ke Batam ya. Terus sekarang mau di DPRD, tapi DKI. Kenapa Bang? Kenapa nggak? Maksud saya dalam politik kan ini basis nih. Mungkin ketika kita dengan ketulusan aja ya, tanpa uang gitu. Tapi kita pelihara terus. Berikutnya dia masih ngikut gitu, kita tinggal tambah, berikutnya tambah lagi gitu, akhirnya jadi banyak dan terpilih gitu. Tapi kan butuh Tapi kalkulasi. kalau abang bongkar pasang mulai di Jakarta lagi, karena kalkulasi gua, matematika di atas kertas, ini akan menjadi kampanye ketiga gua nih. Kan pertama DPRD Jakarta Timur kalah 105.000 suara. Kedua Batam fight, tapi verifikasi aja gugur. Dan ketiga ini kan yang terakhir ya. Ini nggak ada cerita kalah nih bos. harus menang. Harus menang. Tapi dengan cara benar ya. Kalau memang gue udah cara benar dan kalah, ya emang suratan takdir kali. Emang suratan takdir atau memang tidak bisa nih yang tulus dan murni gitu? Mungkin dalam perspektif gue ya. Artinya gue yang modal dengkul memang bukan di republik ini, mungkin. Nah, ketiga ini karena harus menang, gue memilih yang kalkulasi di atas kertasnya lebih masuk akal. Dan itu DPRD DKI. Kemungkinan besar Jakarta Timur lagi. Jakarta Timur ya? Artinya yang sudah saya... Tenang, saya antar kampanye di Condet. Wih, mantap. Condet kalah kemarin pasti kan? Condet ya. Tenang, saya antar kampanye nih. Oh ada, rumah Condet? Bukan, itu keluarga semua aman. Keluarga ya? Al-Katiri, enak. Aman. Condet ya? Condet. Sip, mantap. Asik. Lumayan. Jakarta Timur. Jurkam. Ini bukan jebakan kan? Beneran kan? Tulus kan? Tulus lah. Aku jadi takutnya jebakan-jebakan kamu. Jebakan apa? Karena kamu kan kritis. Mungkin saya nanti dijebak di tes di daerah yang ternyata mungkin nggak suka banget Rian gitu. Nah justru kita harus datang ke daerah-daerah yang nggak suka supaya orang itu punya pemikiran, oh ternyata nggak seperti ini. Oh iya boleh. Benar dong. Cocok. Condet, oke. Parfum-parfum kita borong semua. Siap. Ya? Siap. Maksudnya kita dikasih parfum atau kita mesti beli parfum malah? Kita beli. Kita beli ada sate kambing nanti. Wih, top. Sering-sering dong main di Condet nanti. Boleh. Kapan itu? Boleh. Aduh, Jakarta Timur. Oke, jangan lupa Jakarta Timur ya. Ini sebenarnya nggak suruh kampanye ya. Tapi nggak apa-apa, kita mengkampanyekan sebenarnya. Nggak apa-apa. Karena saya tahu memang Bang Rian untuk ukuran orang yang mau maju independen dan kalah diverifikasi berarti tidak ada uangnya. Itulah patokan saya. Betul. Nggak bisa suap sana suap sini, ambil KTP dan lain-lain. Betul. Itulah patokannya ya. Gampang sebenarnya untuk melihat orang ini beres apa nggak beres gitu. Betul. Nah Bang Rian, tapi ke depan DPRD DKI ya oke lah, partai kita lepas lah itu individual bahwa mesin politik diri harus dipanaskan lagi. Tapi kan abang ini kan basicnya hukum ya? Ya hukum. Maksudnya
tidak masuk ke sana aja, maksudnya area yang lebih secara intelektual abang masuk gitu. Misalnya mungkin jadi lagi-lagi kayak masuk ke istana. Betul. Atau kerja di firma hukum. Nggak ada niat itu. Justru ini satu hal yang juga saya bisa kasih advice ke anak-anak muda, misalnya yang baru lulus kuliah, bilang, Bang Rian, saya mau berpolitik, gimana Bang? Nah aku selalu bilang ke Mamat, jangan pernah lo baru lulus langsung politik. Kalau menurut saya, lulus kuliah jangan langsung politik. Jadi artinya petugas politik, jangan. Lo di luar aja dulu, di bursa kerja profesional, apapun. Lo mau jadi lawyer kek, mau jadi komika kek, mau jadi seniman kek, jadi desainer grafis kek. 5-10 tahun, sehingga lo punya skill inti, kemampuan inti yang ada nilainya di pasaran, barulah lo memutuskan politik. Kalau lo nggak begitu, artinya lo politik aja. Ekosistem politik Indonesia kotor, Bos. Gue takutnya nanti lu terbawa-bawa atau lu jadi terpaksa ikutin arus karena lu nggak ada pilihan karir lain. Dapur tidak ngebul ya? Tidak ngebul. Nah, kalau orang kayak gue, kenapa gue berpolitik praktis, Kak Mamat? Karena itu titiknya di saat gue tuh pegang kartu advokat. Jadi gue tahu, kalau di politik, partai hari ini atau partai besok atau kapanpun lah, atau gue udah jadi kepala daerah atau apa terpaksa harus korupsi, gue bisa bilang udahlah emang rusak dan gue mundur. Gue lebih baik jaga reputasi gue buat anak cucu gue daripada coba ngikutin sistem yang kotor seperti itu. Nah itu gue selalu bilang ke anak muda. Tapi kan kadang-kadang kita nggak sadar untuk terikut dalam sistem, Bang. Enggak, gue sangat yakin kita tuh bisa memilih untuk iya atau tidak. Tapi kan sangat risky kan ketika kita masuk ke sana, bahwa kita tahu sistem ini didesain sedemikian rupa untuk kotor, lalu kemudian kita masuk ke sana berusaha, berarti kan kayak Ahok musuhnya banyak banget. Ahok musuhnya banyak banget. Karena seperti itu. Jadi 2 tahun gue bekerja bersama beliau, paling tidak yang gue lihat, gue sangat yakin, bersaksi, ini orang bersihnya luar biasa. Termasuk soal reklamasi. Termasuk soal reklamasi. Nakal ya. Ya makanya menurut saya tidak ada yang beres di politik Indonesia. Mau Ahok, mau siapa, tidak ada. Ada plusnya, ada minusnya. Betul. Ya reklamasi pun satu. Nah, gimana dong? Reklamasi satu yang masuk penjara adalah siapa gitu, orang developer. Tapi narasi memang bahwa Ahok dekat sama pengembang itu jadi emang kencang banget di pemberitaan dan memang jadi susah untuk dibantah ya. Ya memang susah kan? Susah untuk dibantah. Dan memang faktanya sebagai gubernur pun Ahok itu pernah ketemu dengan pengembang reklamasi, ini di dokumen persidangan kok, untuk supaya apa sih saya lupa ya, supaya si pengembang ini akhirnya berkontribusi ke DKI secara resmi lah. Artinya komunikasi itu memang ada. Dan bisa diartikan, oh berarti lo temenan atau enggak lo pro, itu kita nggak ada yang tahu. Tapi yang gue yakini bekerja sama orang kayak Ahok, karena lo kerjanya bersih, musuhnya banyak banget, parah. Termasuk di Pertamina, untung makin turun, makin naik. Kerugian makin tinggi. Kerugian makin tinggi kayak sekarang. Itu gimana dong kita mau bilang ada satu sosok yang baik dan beres? Enggak sih, menurutku bullshit. Jadi semakin tahu memang orang-orang ini, anak muda itu semakin menghindar. Jadi memang harus cemplung langsung sih menurut saya. Ya, supaya dia fight di situ. Betul. Diri dia. Betul. Jadi dan diuji karakternya. Nggak usah deket-deket dulu intip, karena akan pasti nggak mau. Karena orangnya, karena kalau harus kita ada gilanya. Iya. Wah, saya ini kalau masuk ke sistem ini hancur saya nih. Saya yakin itu, makanya saya nggak mau. Karena jadi lawan semua orang pasti kan. Bukan lawan semua orang, bisa-bisa saya nggak ikut masuk. Karena saya belum siap secara mental, masih merasa bahwa yang mana yang boleh, mana yang nggak boleh itu belum. Ya. Kayak istilah klasiknya belum selesai sama dirinya gitu. Kalau kita pilih coklat atau kotoran gitu, itu hal yang pasti kan, kita semua manusia pasti pilih coklat gitu. Tapi dalam ini bukan sebatas itu kan. Pilihannya tuh lebih kompleks dari itu. Kalau kesini kenapa dan bagaimana panjang, kalau kesini bagaimana. Dan dua-duanya salah. Iya. Termasuk misalnya lu masuk sistem, lu masuk anggota dewan, ada 5 orang lagi ngumpul sama-sama. 5 orangnya dikasih amplop. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya Kak Mamat nggak mau ambil, karena pilihan. Tapi abis dari pertemuan itu pasti kan, hati-hati lo Mamat cepu tuh kan. Selesai. Jadi pilihan yang kita ambil membawa konsekuensi yang nggak mudah. Tapi justru itu yang mungkin diperlukan Indonesia secara umum. Perlu orang gila dalam sistem menurut gue ya. Dan kalau anak muda itu misalnya nih, di DPR ada 570-an mungkin kurang lebih anggota dewan. Tapi ada 10-20 aja orang yang gila berani ngelawan gitu sih. Gue sih yakin akan goncang DPR.
Di dalam DPR-nya sendiri ya. Jadi emang perlu dimulai. Iya sih. Kalau nggak dimulai ini kalau DPR-nya masih diisi partai-partai bukan individual ya sama aja sih. Oh. Karena kebijakannya kebijakan fraksi bukan individu. Memang. Tapi soalnya memang bubarkan partai, saya. Bubarkan partai. Ekstrim. Gimana? Boleh dong. Kalau gua, tapi menarik. Kalau gua, ya, abang ada partai milih independen. Iya, karena mahal. Berarti kan jadi sama partai. Betul. Gue sih sangat yakin yang masalah itu memang orang-orang dalam partainya, bukan partainya. Kayak gue selalu percaya demokrasi kita tuh bagus, harus ada, partai juga harus terus ada. Tapi orang-orangnya sih yang ngehe sih menurut gue, yang bikin tadi ada mahar atau bikin kebijakan yang nggak sesuai sama konstituen. Tapi kan partai butuh hidup, artinya mahar-mahar ini juga untuk membesarkan partai itu. Untuk ditukar guling dengan mungkin dana saksi di mana, dana saksi di mana, ya karena partainya dong. Jadi memang ada isu pendanaan partai politik. Itu Iya. isu. Kalau di negara lain kayak di Jerman apa kalau nggak salah, partai politiknya subsidi banyak oleh negara. Jadi ini mau naik 3 kali lipat, diusulkan. 3 kali lipat ya. Sekarang tuh aku lupa berapa sih per suara 5.000 atau apa gitu ya, aku lupa. Tapi menurut aku anggaplah ini ekstrim ya. Kan kita APBN 3.000 triliun. Iya. Anggaplah setahun itu udah di level 3.000 ya, bukan 2.800-an gitu ya? ya? Let's say aku bulatin hampir 3.000 lah. Let's say biar gampang ya. Anggaplah 3.000. Kalau mau ekstrim ya, kita ambil ya 3 triliun setahun buat partai. Kan 3/3.000 masih oke dong. Oke. Tapi langsung strict. Partai lu kita audit tiap bulan, bla bla bla, semua harus transparan digital. Ya. Mungkin jadi menurut gue lebih oke. Dibanding kita nggak kasih partai sama sekali, tapi jadinya partai cari kiri kanan, mahar lah, main proyek, nah, kita bahas partai beringin mulai goyang. Iya, bener. Ini pohon beringin kan? Langit mulai gelap. Ini pohon beringin kan? Beringin langsung jadi film horor saya pikir bang. Iya, langsung goyang nih beringin. Ini di setting tim kreatif atau? Intinya, mereka memang mendiskriminasi kan. Ada orang Padang tempatnya di atas AC, ada pelayan, ada orang Papua gini. Kita ribut mulu nih. Kompor emang. Kita ribut mulu. Tapi satu perusahaan. Itulah menggambarkan partai-partai kan. Sosokan ribut. Padahal satu pendana. Betul. Reklamasi. Usil. Iya nggak bang? Iya nggak? Sama nggak reklamasi Jakarta dengan yang di Batam? Aku nggak, tunggu. Satu developer nggak? Batam reklamasi. Seneng nih, sengin orangnya enak banget ya. Gue belum tahu soalnya. Batam reklamasi belum. Sama nggak? Beda ya? Belum tahu. Yang bisnis dengan Singapura tuh, Batam kan kota bisnis sendiri kan, dia terpisah kan? Iya. Tapi reklamasi di Batam tuh aku nggak tahu siapa yang ngejalan, developernya juga siapa ya. Tapi menariknya ini juga nih bos, begitu gue udah di Batam, ternyata banyak tanah-tanah gede di Batam itu yang punya itu sebenarnya elit-elit Jakarta juga. Nah itu dia. Sesudah gue belusukan di sana. Iya. Baru tahu. Jadi bahkan bukan hanya di Batam, di Papua juga gitu bos. Elit itu lagi. Dia lagi kan? Kaget gua. Yang punya sawit, yang punya macam-macam hutan dibabat, iya silakan telusuri sendiri. Dia lagi ya. Itu lagi. Coba kalau kita bilang kan ada sebenarnya satu ini tertinggi nih. Sebenarnya bisa. Ya. Kita merubah semuanya gitu dengan sekejap mata, tapi lewat satu hal gitu, peraturan, hukum. Panglimanya hukum gitu kan. Orang bilang selalu hukum panglima tertinggi di negeri ini gitu. Kalau itu saja beres nih bang, akan kita punya harapan lah. Ya. Karena kamu macam-macam ada ini nih, ada hukum nih. Iya. Yang buta lah, tidak melihat siapapun. Iya, partai kalau ada aliran dana dari korupsi sesuai undang-undang dibubarkan gitu. Betul. Iya kan, secara undang-undang kan seperti itu. Ada aliran ke konvensi-konvensi partai, pemilihan ketua umum partai, bubarin. Nah, kayak abang bilang tadi bahwa ada yang memang saya punya perusahaan, saya harus amankan perusahaan saya dengan masuk politik. Betul. Atau saya pasang orang untuk masuk di politik. Betul. Udah segitunya. Hukum ini pun udah kebawa ke arah mereka. Karena hukum itu kan sebagai sebuah perangkat, itu dijalankan oleh orang-orang kan, yang berseragam. Yes. Gua mengenal kok beberapa orang yang integritasnya baik, tapi lebih banyak sebenarnya kita tuh sapu kotor menurut gua. Sapu kotor itu ya gimana mau bersih-bersih, sapunya juga kotor. Sapunya kotor ya. Jadi persoalan hukum kita nggak akan benar kalau aparat itu nggak dioptimalkan. Aparat bukan secara aturannya. Karena gini bos, aturan yang kacau balau pun
kalau dijalankan oleh aparat yang bersih akan baik hasilnya. Oke. Aturan hancur banget nih, nggak masuk akal, gila. Tapi misalnya diperiksa oleh hakim yang masuk akal, ya akan lebih oke. Oke, paham. Aturan hancur banget, tapi diperiksa oleh polisi atau jaksa yang nggak gini harusnya. Kebayang nggak lo? Indonesia itu aturannya tuh keren, tapi menurut gue yang menjalankannya itu belum keren. Gajinya terlalu kecil. Untuk naik gaji terlalu kecil. Untuk apa nih? Ukuran apa nih? Kayak Kapolres. Oke. Kapolres tuh gaji berapa take-home-pay ya? Belasan, 20. Apa Ya, dengan tunjangan? take-home-pay semua, semua. all in. Oke. Belasan atau 20 Tapi kan juta. disediakan fasilitas ajudan, mobil, rumah, listrik sudah dibayar, ada semua itu. Tapi itu tadi gaji let's say belasan juta atau 20-an juta menangani kasus-kasus yang nilainya ngeri-ngeri. Kalah secara ini ya? Iya. Oke. Satu pengalaman gue yang agak mengagetkan. Jadi teman saya orang Singapura, dia masuk di sektor swasta di Singapura. Sebelumnya dia PNS Singapura. Ya kita kan tahu lah kalau di Indonesia standar gaji PNS umumnya kan memang tidak seseksi di sektor swasta kan. Terus saya udah agak kenal, udah mulai ngopi-ngopi. Terus saya tanya, ini orang Singapura. Jadi dulu dia PNS Singapura dan dia masuk sektor swasta Singapura. Gue nanya dia, bro, lu enak dong sekarang. Tadinya kan lu PNS di Singapura, terus lu pindah sektor swasta Singapura. Oke dong. Dia bilang, enggak, gaji sama-sama aja. Karena gue tahu betul gaji sektor swasta itu gede. Jadi PNS Singapura tuh lebih gede. Berarti gajinya. mereka gede juga setara swasta ya? Jadi nggak goyang. Korupsi itu dua, gue Iya, cuma yakin. kalau Singapura wajar sih bang, kalau dikasih PNS-nya gajinya tinggi bang. PNS-nya berapa banyak sih orang jumlahnya? Kalau ini bangkrut APBN. Jadi menurut gua kita tuh harus periksa lagi jumlah PNS kita sebenarnya kekurangan kah atau kelebihan kah? Distribusi kerjanya terlalu ringan kah? Apakah terlalu cuma di kantor cuma ongkang-ongkang kaki makan gorengan nonton sinetron? Main soliter. Atau main soliter atau main sweeper atau kodok-kodok apa tuh? Apa? Ada kan yang kodok-kodok tuh? Ada. Gue pernah beneran dulu. Ada yang gini bang, ada yang meja pingpong, masuk dalam ruangan kerja. Iya. Tak. Nah, jadi kita mesti periksa gimana pekerjaannya, sehingga begitu kita udah periksa, dinormalkan lagi dan gaji ditingkatkan aja. Supaya, gue percaya korupsi itu dua penyebabnya, Kak Mamat. Korupsi karena butuh, korupsi karena rakus. Korupsi karena rakus, Kak Mamat. Misalnya Kak Mamat ceritanya koruptor, ceritanya. Lu biasa ngembat berapa? 300 juta, 400 juta sebulan. Lu dikasih gaji 100 juta juga, ya orang lu rakus gitu, pasti tetap korup. Tapi ada orang yang korupsi sebenarnya karena butuh, Kak Mamat. Misalnya gajinya cuma 2 juta, 3 juta, anak mau kuliah di Trisakti, besok berapa misalnya masuk 30 juta, ya mungkin dia akan terpaksa nyari kiri kanan. Tapi buat Indonesia lebih baik, terutama aparat hukumnya, korupsi karena butuh ini harus kita hilangkan menurut gua. Memang tidak jadi solusi utama, tapi ini menyelesaikan setidaknya setengah lebih persoalan, gue yakin. Gue sangat yakin. Karena gue yakin nggak mungkin semua orang tuh mau jadi aparat tuh emang cuma ya udahlah pokoknya ntar gue nyari korupsi aja. Enggak lah. Gue yakin ada orang yang emang mau jadi aparat bener, tapi karena gajinya kecil banget, nggak nutup biaya hidup ya, terpaksa dia ngambil kiri kanan. Tapi kalau seandainya masih ada nih, karena kita tahu juga banyak yang gajinya tinggi, bukan komisaris, direktur, itu BUMN ya? Itu gajinya tinggi-tinggi, tapi kan masih ada yang kena. Rakus. Ini udah nggak bisa diatasi dong berarti? Untuk ini menurut gua, ini juga kita mulai bahas ini aja. Menurut gua gini loh, kita kadang-kadang nih publik itu terlalu fokus ke KPK. Kerjaan KPK nggak mudah, Kak Mamat. Karena kerjaan KPK itu dia harus sadap lu dulu, ikutin lu dulu, tunggu sampai lu OTT, nanti begitu lu udah tersangka, nanti lawyernya lu lawan KPK ke pra-peradilan, nanti ke persidangan, lama. Setahun 2 tahun. Beban negara juga banyak kan, bayar penyidik, taksi kemana gitu. Menurut gua energi kita daripada bela KPK saja, menurut gua kita harus dorong tuh RUU perampasan aset. Rancangan undang-undang perampasan aset. Setahu gue tuh udah 15 tahun lebih kali tuh rancangan undang-undang ada, tapi nggak disahin juga sama pemerintah dan DPR. Mereka do. Exactly, karena mengganggu hidup mereka. Bang, ada nih. Bang, ada nih bang. Saya tadi sudah perasaan di pembukaan ya. Bang, apa nih bang? Ini kereta lewat stasiun Jatinegara. Oh, negara apa bang?
Negara yang, aduh gue takut ya. Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Bisa bang, bisa. Negara yang selalu fokus sama bagi-bagi kue daripada bagi-bagi transfer langsung tunai ke masyarakat. Aman dong? BLT ya? Aman. Terlalu serius tapi aman kan? Aman loh. Tapi lucu tuh bagi-bagi kue dibandingkan bagi-bagi BLT ke masyarakat. Emang harus dibagi-bagi BLT terus? Gak harus juga. Tapi balik lagi yang tadi bang, seru tuh. Iya, jadi gini loh. Rancangan undang-undang perampasan aset itu orang sering bilang udah lama dan harusnya ada. Jadi kalau rancangan undang-undang perampasan aset itu disahkan Kak Mamat nih, misalnya gaji lo sebagai let's say lo Kapolres tadi ya, misalnya gaji lo take home pay 15 misalnya, 15 juta. Tiba-tiba lo terdeteksi punya Alphard. Ketahuan lo punya Alphard. Kalau RUU itu disahkan, nanti jaksa bisa langsung menyita Alphard lo. Disita Alphardnya, lalu kalau lo emang mau pertahankan Alphard lo diberikan kesempatan untuk membuktikan ini Alphard saya, gaji saya memang 15 juta, tapi kenapa saya bisa beli Alphard? Mungkin karena saya dapat ini dari warisan, mungkin. Kalau itu bisa dijelaskan, Alphardnya balik ke Kak Mamat, silahkan. Kata jaksa, oke, silahkan kembali ke lo. Tapi kalau lo nggak bisa menjelaskan itu Alphard dari mana, itu betul-betul disita negara, duitnya balik ke negara. Tanpa harus bertahun-tahun nyadap lu, nunggu lu penjara. Jadi dan menariknya, lo itu nggak usah masuk penjara karena negara tidak fokus memenjarakan lo. Negara fokusnya pengembalian uang ya? Asetnya. Fokusnya di asetnya. Karena bener dong, koruptor itu kan fokusnya emang di aset kan. Tapi kan ada yang menyimpan dana tunai bang, bermiliar-miliar. Dan itu kejadiannya udah sampai daerah-daerah loh. Uang tunai itu di bawah kasur, di bawah ini. Kalau itu berarti kita berharap ada suatu waktu dia lupa, dia masukin itu sih menurut gua memang nggak akan bisa kedeteksi ya. Tapi kan di Indonesia ini tanah, mobil, rumah, asuransi, polis asuransi yang kan banyak orang cara cuci uang ya. Asuransi juga orang cuci uang segala macam. Jadi yang tadi uang tunai memang ya kayak ala Pablo Escobar itu memang susah diketahui. Tapi di luar itu sih pasti ada. Lewat firma hukum juga. Iya, mungkin bisa. Betul. Bantuan hukum ya, tapi pembayarannya lebih. Sering kan? Temen saya ya, yang itu pernah cerita. Gua kan nggak pernah persidangan. Bukan, yang sering terjadi juga ya. Jadi menurut gua harusnya tuh kita fokus energi tuh ke pemerintah DPR, sahkan RUU itu. Meskipun Kamat bilang juga benar, susah orang nih menyulitkan hidup mereka kok di DPR. Iya. Ditambah dengan kalaupun itu terjadi, mereka akan cari cara baru lagi kayak tadi. Kreatif. Oke, cashless sekarang pokoknya semua cash deh. Tapi kan susah, nggak mungkin kan orang tiap hari bawa tunai. Ya artinya paling tidak dia kemana dia happy dengan uang itu. Dia punya mobil tapi tidak terlihat dipakai di sini. Dia punya mobil tapi mungkin ditaruh, misalnya dia orang Papua tapi taruh mobilnya di Batam. Tapi seminggu sekali saya ke Batam, orang ada duit tinggal beli tiket pesawat. Tapi itu memang kreativitas dari orang-orang. Iya, Indonesia kita jago, tapi menurut gua yang kreatif banget kayak begitu, yang gila-gilaan misalnya ekstrim ya, beli Rubicon mahal, tapi biar nggak ketahuan cuma ditaruh garasi dilihat-lihat. Kan yang kayak gitu sedikit kan bang. Orang tuh pada akhirnya kan mau pamer. Iya, ya kan. Gue yakin 80% orang tuh pasti akan rontok asetnya. Itu gue yakin. Dan tapi itu menjaga mereka untuk tidak melakukan tindakan korupsi juga? Iya. Dan lebih efektif. Lebih efektif itu atau memiskinkan seluruhnya? Nah menurut gue makanya jadi RUU perampasan aset memang fokusnya jadi memiskinkan koruptor. Jadi kalau aset itu nggak bisa dijelaskan dari mana asal usulnya, itu disita sampai akhirnya miskin. Menurut gua tuh top. Sampai akhirnya dia hidup dengan gaji pokoknya saja. Akhirnya kan jadi pemerintah akan jadi oke, solusinya berarti memang kita harus periksa lagi distribusi kerja, bla 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 bla. Emang orang yang bisa kerja gajinya harus ditingkatkan. Tapi itu sih butuh tanda tangan presiden doang tuh untuk menjadi RUU perampasan aset perlu dua presiden sama DPR. Iya, kalau dari sana sudah ada, berarti artinya kan presiden setuju kayak KPK kan? Betul. KPK kan dari pemerintah usulannya. Gua sangat gak yakin kalau cuma presiden yang fight. Jangan lupa presiden kita memang. Oh enggak, maksudnya pemerintah secara umum ya. Iya, secara umum. Harus dua-duanya menurut gua. Tapi tadi kan secara kalau secara aturan perampasan aset. Tapi kalau Abang melihat kita perampasan aset aja susah karena mungkin tadi kecenderungan bahwa semua yang punya kepentingan itu tidak mau untuk mensign ini karena membahayakan mereka gitu kan. Lalu kemudian
kalau ini saja seperti itu Bang, artinya hal-hal lain juga kan banyak Bang. Untuk kehidupan bangsa dan negara ini sangat banyak dong yang mereka ini tidak mau sahkan. Mereka ini merasa bahwa mereka terancam dengan ini. Terus apa harapannya ada DPR dan pemerintah kalau begitu? Maka perlu orang yang kepentingannya itu tadi bukan kepentingan bisnis masuk DPR. Punya kepentingan baik, bikin sistem yang baik masuk DPR. Kalau berharap sama yang existing sekarang, ada orang-orang yang baik tapi tidak cukup banyak Kak Mamat. Makanya menurut gua gini lah, Indonesia tuh setelah Soeharto turun tuh setelah Soeharto turun NGO bebas ngomong, meskipun undang-undang ITE emang brengsek sih, suka banyak orang. Tapi sebenarnya secara umum kita lumayan bebas, meskipun NGO banyak juga. Banyak, bersuara, akademisi, kritikus. Tapi orang-orang dalam lingkaran ini tuh tetap gitu-gitu aja, karena ya karena ketua partainya masih sama-sama mungkin lebih ke motivasi individu-individu ini masuk dalam sistem kekuasaan itu mungkin bukan untuk melayani mungkin, tapi lebih buat tadi akses ke uang, proyek. Jadi akses ke keturunan. Iya kan maksudnya. Anak muda itu hopeless lah, artinya tidak punya harapan di dalam politik. Banyak yang hopeless. Valdo gagal, sekarang kan menjelat kekuasaan. Iya. Rian Ernest gagal di pilkada Batam, pileg DPR. Mudah-mudahan 2024 ketiga menang lah. Mudah-mudahan amin ya. Condet, main dulu ke Condet. Sip. Nanti kita minum kopi. Kopi jahe. Arabian kopi. Enak banget. Enak banget. Gampang kalau Condet. Nanti kalau saya minum, saya pindah agama? Enggak. Oh tidak. Oh tidak ya. Sumpah nih. Di Condet. Ini jokes ya, bukan artinya gue mikir gitu. Iya. Serang tolong. Netizen. Enggak. Maksudnya saya sering main di Condet gitu, sering main kan. Kalau lagi karena banyak tante-tante di situ yang dari Papua ya. Dari situ. Jadi Papua tuh semua bukan cuma Fak-Fak, segala macam daerah Papua atau ada yang dari Maluku juga tapi masih keluarga. Alkatiri soalnya maaf ya, Alkatiri itu lebih sebenarnya nama Maluku kan, bukan Arab itu Alkatiri. Presiden Timur Leste, Alkatiri. Itu Arab. Itu Arab. Iya. Oh, Arab sebenarnya. Anda kenapa sudah mau pulang pas negara? Jadi sebenarnya Alkatiri itu Arab. Migrasi kan? Iya, migrasi tapi dari pihak nenek moyang ini tergantung dari mana dia datang. Kalau dia datang ke Papua ya ada pihak perempuannya pasti Papuanya gitu. Oke. Jadi mixing gitu ya, jadinya kayak saya Arab tapi nggak dipercaya Arab gitu. Dibilang Arab nggak juga. Papua banget nggak juga. Lo kayak gue, boleh nggak lo? Ngomong Jerman nggak ngerti. Orang Cina halo bisa ngomong Hokkien nggak lo? Nggak juga. Bingung. Batam. Bingung gue. Singapura kayaknya orang percaya deh. Jujur, pas gue dulu SPMB masuk UI, kan pertanyaannya Anda ras atau etnis apa gitu kan, ada Jawa, Sunda, Minang. Gue bingung, gue jawabnya gue Indonesia. Bingung gue, etnis gue apa? Jawab Indonesia. Indonesia. Bingung gue soalnya. Saya jawab apa ya? Apa? Ingat gak lo? Saya tidak pernah ada pertanyaan begitu ya. Karena kita tidak mau dikotomi di sana. Oh. Di sini doang kan? Iya, di sini kadang-kadang. Di sini doang. Di sana enggak deh. Enggak ya? Iya. Dan Bang, terakhir nih dari saya nih. Ya. Untuk anak muda yang mau bertarung di politik 2024 terutama, yang punya semangat membara, yang belum tahu di dalam busuknya seperti apa. Pesan Abang apa? Maju DPRD kabupaten kota di daerah Anda sendiri yang Anda punya modal sosial, modal politik. Lakukan dengan cara yang benar saja. Karena kalau Anda memulai segala sesuatu dengan benar, kedepannya Anda akan lebih lega juga, nggak tersandra, nggak terpegang buntutnya kalau istilah orang politik gitu ya. Kan lucu. Mari pilih saya, kita berantas korupsi. Tiba-tiba ada foto gue lagi bagi-bagi beras gitu, kan selesai karir politik gue. Jadi jalani dengan benar, dengan cara paling mudah tanda kutip DPRD kabupaten kota. Misalnya Kak Mamat yang masuk politik, masuklah DPRD Kabupaten Fak-Fak atau Kota Fak-Fak? Kota Fak-Fak. Kabupaten Kan? DPR Kabupaten Fak-Fak mulai. Paling berapa sih kan udah ada teman-teman alumni sekolah atau apa. Lalu jadi bupati, terserah mau independen mau partai nggak apa-apa. Itu mau tuh. Kan kalau misalnya Abang akhirnya masuk partai, netizen bilang dulu kan Kang Mamat bilang maki-maki partai. Itu kan dulu kan bisa gitu nanti. Oh tidak. Tidak. Soalnya sih alergi. Mulai gatal-gatal ya. Partai-partai yang ada saya maki dia tiap hari. Maki mereka tiap hari. Nah tapi itu atau juga maju di daerah-daerah yang kalian rasa kuat gitu ya. Iya. Dan biasa aja. Jangan karena politik menghalalkan segala cara. Jangan. Jangan tiba-tiba bilang cinta persatuan tapi
tidak gitu kan? Betul, betul. Munafik di politik yang susah tuh itu munafik inkonsisten. Itu selesai reputasi. Oh ya, ataupun dikit-dikit bilang lawan saya menggunakan politik identitas, tapi dia sendiri mengatakan kenapa saya kan China. Politik identitas juga itu standar ganda lah gitu. Ya, wow. Ya, tidak ada yang beres menurut saya. Tidak ada yang beres. Rusak. Jadi ponisnya rusak ya. Gua ngomong sejam ini tidak berhasil menumbangkan pikirannya. Tetap rusak. Enggak, rusak. Apa tuh dua-duanya? Suruh Pak Ahok. Oke, Bang, terima kasih banyak ya sudah datang di sini. Kehormatan diundang. Ya, kalau ketemu Valdo salam ya, jangan banyak jilat. Ya. Saya pikir memang lidah dia makin pendek sekarang. Kenapa ya? Makin pendek gitu. Jilat terus ya? Video yang dulu BMUI masuk gebrak meja. Wah, sekarang masuk kantor KSP cium tangannya. Valdo kupingnya panas sekarang nih, gue yakin. Udah biasa. Habis dia kalau udah pernah di sini kan. Jadi pengen nonton tuh ya di situ tuh. Oh jangan. Nanti abang tersinggung. Kenapa? Karena partai Anda saya habisi. Aduh. Bang Ria, terima kasih banyak. Sehat-sehat terus. Semoga 2024 yang ketiga ini sukses di DPRD. Amin. DKI Jakarta ya. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ya. Masyarakat Condet. Ahlan. Ahlan Mas Ahlan. Dukung Rian Ernest. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk saksikan terus Maling. Setiap hari terserah kita upload ya. Kalian jangan menentukan hari apa terserah kita mau upload apa. Kalian nonton pokoknya. Dengan bintang tamu yang keren dan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang membodohi kehidupan berbangsa dan bernegara, makan-makan muntah-muntah, ngobrol-ngobrol porno ada di atas. Atau yang hostnya tidak jelas ya, diatur gitu, tidak sesuai brief gitu. Itu tolong dilaporkan saja ke polisi karena itu membodohi kehidupan bangsa dan negara. Ya, kalau begitu saya Muhammad Al-Katiri pamit, berikan tepuk tangan untuk Bang Rian Ernest.